Aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI digelar oleh ratusan mahasiswa se-Bandung Raya. Massa bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat sejak siang hingga malam hari. Ungkapan kekecewaan ditunjukkan oleh massa dengan membakar fasilitas umum hingga pagar gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, massa juga merusak sejumlah kamera pengawas yang terpasang di sekitar gedung DPRD. Massa menuntut pemerintah mencabut pengesahan Undang-Undang TNI karena khawatir akan adanya dui fungsi militer di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. Sementara Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kiriman kepala babi ke Bareskrim Polri. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga oleh jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita baca bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pers mengutuk keras kasus teror kepala babi yang ditujukan bagi jurnalis Tempo. Dewan Pers juga mendorong polisi agar mengusut tuntas aksi teror yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dan juga premanisme. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan
tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Menurut Hasan Nasbi, isu kepala babi yang dikirimkan ke jurnalis jangan dibesar-besarkan. Sementara Menteri Hukum menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Bebasan PR, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Oh, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan. Iya kan, ini kan nggak tahu. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Minta tanggapan sedikit, kantor Tempo ini dikirim kepala babi, Pak. Waduh, itu bukan ya diminta kepada aparat penegak hukum. Jelas melanggar ini udah kebebasan pers atau seperti ancaman. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan, kita nggak tahu. Jurnalis Tempo yang merupakan reporter Desk Politik Bocor Alus mendapat teror dari orang yang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga yang dikirim ke kantor Tempo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Buka langsung, Kak. Buka, Kak. Apa ya? Inilah sebuah paket yang ditujukan untuk jurnalis Tempo Francisca Kristi Rosana atau yang dikenal dengan Cica, reporter Desk Politik Bocor Alus. Paket diterima di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum dibuka, tercium bau menyengat dari paket tersebut. Daging kepala babi kan? Iya. Bersama jurnalis Tempo lainnya, Cica pun memutuskan membawa paket keluar gedung yang ternyata setelah dibuka berisi kepala babi tanpa telinga. Paket diterima oleh security pada hari Rabu dan baru dibuka oleh Cica pada Kamis sore. Diduga kuat paket dikirimkan sebagai bentuk teror kebebasan pers. Dari informasi Satpam yang menerima paket tersebut, paket itu diterima mereka pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm satu aplikasi online pada pukul tersebut, dan dia memakai sepeda motor. Dia hanya membawa satu paket itu dan kemudian pergi setelah Satpam menerimanya. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena tiap hari ada banyak paket yang dikirim dan diterima oleh karyawan di Tempo. Kami menyayangkan apa yang terjadi hari ini karena bagaimanapun pengiriman paket tanpa pengirim dan itu adalah kepala satwa itu sangat meresahkan, dan ini satu bentuk teror kepada Tempo secara keseluruhan karena kami tidak pernah memesan atau Cica tidak pernah memesan kepala babi itu. Sementara itu, salah satu jurnalis Tempo mengungkapkan kondisi terkini dari Cica usai menerima teror kepala babi. Halo guys, banyak yang nanya kan gimana kondisi Cica setelah menerima kepala babi. Ya, nih kepala babinya tuh sudah dimasak nih di sini. Harusnya ya kan? Daging nih, biar bisa daging. Kecewa sih, kecewa karena cuma kepala doang. Ya harusnya bisa jadi sate Bocor Alus, bukan satean Jawa. Ya itu ya kabar Cica ya, kami baik-baik saja, terutama Cica oke-oke aja.
Atas peristiwa ini, pihak Tempo masih berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Iya. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran tahun 2025, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, baik kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan maupun sebaliknya. Ruas jalan di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju arah Palimanan terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, sejumlah bus antar kota, dan beberapa kendaraan bermuatan besar. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Palimanan menuju Jakarta terpantau lancar. Diprediksi oleh pihak Jasa Marga, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada 28 Maret 2025, namun untuk arus balik diprediksi pada 6 April 2025. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Kalimalang juga masih terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 masih mendominasi. Selain itu, angkutan bus antar kota dan kendaraan angkutan besar juga terlihat. Diprediksi peningkatan volume kendaraan jelang arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi mulai 23 Maret 2024. Memasuki libur sekolah, para pemudik tujuan Pulau Jawa maupun Sumatera mulai memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Mereka memilih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang. Memasuki libur sekolah dan musim mudik Idul Fitri 2025, ratusan pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya memenuhi ruang tunggu Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan kepadatan pemudik jelang Lebaran. Selain itu, harga tiket mudik tahun ini terpantau stabil, sama dengan tahun sebelumnya. Tiketnya masih stabil sih, soalnya belum seminggu, mungkin kurang Lebaran per seminggu kali ya naik ya. Kalau sekarang masih stabil. Itu berapa Bu? Masih 310 arah Komering. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi H-4 dan H-3 Lebaran. Dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai lebih dari 6.000 orang. Sementara itu, untuk armada bus yang beroperasi bisa mencapai 350 hingga 400 bus setiap harinya. Memang hari ini sudah terlihat ada peningkatan ya, khususnya untuk penumpang tujuan Padang dan Palembang ya, tujuan Sumatera. Namun untuk tujuan Jawa, kemungkinan nanti sore baru boleh terlihat ya. Untuk mendukung penyelenggaraan masa angkutan Lebaran 2025, Terminal Bus Kalideres membuka posko pelayanan terpadu yang terdiri dari posko keamanan, posko kesehatan, dan posko uji kelayakan bus. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 6 jemaah umroh asal Indonesia tewas usai bus yang ditumpanginya terbakar. iNews Malam akan segera kembali.